Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Oke, langsung saja di sini saya mewakili kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Muhammad Fauzi, kemudian M. Ngastar Al-Farzi, dan terakhir yaitu Mutawakil. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah periklanan. Bagi orang bisnis, iklan adalah alat pemasaran yang penting yang membantu mengkreasi kesadaran konsumen akan brand dan loyalitas serta merangsang permintaan. Bagi art director di agensi periklanan, iklan adalah ekspresi kreatif dari suatu konsep mengenai produk atau jasa. Iklan bisa bermakna sesuatu yang berbeda bagi orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian pengertian iklan menurut Gwen, Allen, dan Smanik, iklan adalah upaya untuk membujuk melalui media dengan membayar. Sedangkan menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia yang disingkat dengan P3I, iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemerakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual, dipasang di media massa seperti koran dan majalah atau di tempat-tempat umum. Sedangkan menurut Gillian Deere berpendapat bahwa iklan adalah bagian yang kuat dan tak terpisahkan dari lingkungan kita. Iklan seakan-akan menjelma menjadi salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Iklan setiap hari menjumpai kita. Kita mau ataupun tidak, iklan tetap menjumpai kita. Iklan merupakan ungkapan paling akrab di lingkungan kita karena ia menghiasi memori masa kanak-kanak dan menjadi ungkapan jenaka anak-anak di zaman kini. Beberapa iklan dianggap banal atau dangkal, yang lain dinilai jenaka, atraktif, menghibur, mempesona, dan menghanyutkan. Sementara beberapa iklan yang lain mengelabui, merangsang, dan mengundang hasrat. Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Iklan tulis mulai dikenal pada zaman Yunani kuno, berisi tentang budak-budak yang lari dari majikannya atau memberitahu akan berlangsungnya pertandingan gladiator. Iklan pada zaman ini hanya berupa surat edaran. Beberapa waktu kemudian mulai muncul metode iklan dengan tulisan tangan dan dicetak di kertas besar yang berkembang di Inggris. Iklan pertama yang dicetak di Inggris ditemukan pada Imperial Intelligencer Maret 1648. Sampai tahun 1850-an, di Eropa iklan belum sepenuhnya dimuat di surat kabar. Kebanyakan masih berupa pamflet, leaflet, dan brosur. Iklan majalah pertama muncul dalam majalah Harper tahun 1864. Pada masa-masa itu, periklanan berkembang seiring perkembangan pers yang juga ditandai berkembangnya perusahaan periklanan dengan fungsi sederhana. Pada abad ke-18, beberapa tokoh di Eropa mulai berfungsi sebagai agen yang mengumpulkan iklan untuk surat kabar. Pada abad ke-19, mulai dikenal pembelian ruang iklan melalui agen perseorangan atau menyalurkan lagi ke perusahaan periklanan. Setelah 1880-an, perusahaan periklanan meningkatkan fungsi dengan menawarkan konsultasi dan jasa periklanan lain. Pada peralihan menuju abad ke-20, sistem manajemen periklanan modern seperti posisi manajer iklan mulai diterapkan. Iklan-iklan pada masa sekarang umumnya hadir dengan bentuk-bentuk pencitraan dalam rangka untuk membangun sebuah citra merek yang positif di mata konsumen. Bentuk-bentuk pencitraan tersebut merupakan sebuah langkah dari strategi pesan yang disebut dengan strategi citra merek atau brand image. Dalam strategi citra merek terdapat bentuk strategi, yaitu strategi diferensiasi. Maksudnya adalah sampai di mana produk atau brand tersebut mampu membangun image khusus, unik, atau berbeda pada masyarakat konsumen. Kemudian macam-macam iklan. Bermacam-macamnya tujuan dari sebuah iklan yang dibuat oleh sebuah perusahaan, maka berdampak pada berbedanya jenis-jenis dari sebuah iklan.
Iklan yang sering muncul di berbagai media dan umumnya dibuat oleh perusahaan periklanan adalah sebagai berikut. 1. Iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. Iklan komersial ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Iklan strategis, yaitu digunakan untuk membangun merek. Hal itu dilakukan dengan mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun pangsa pikiran dan pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini ada bagi para pengguna. Yang kedua yaitu iklan taktis, memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontrak dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Kemudian yang kedua yaitu iklan corporate. Iklan yang bertujuan untuk membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Iklan corporate akan efektif bila didukung oleh fakta yang juga kuat dan relevan dengan masyarakat, mempunyai nilai berita dan biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iklan corporate merupakan bentuk lain dari iklan strategis ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai corporate-nya kepada publik. Kemudian terakhir yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Contoh iklan layanan masyarakat dapat dilihat pada 6 slogan menarik untuk Indonesia lebih baik. Biasanya, pesan iklan layanan masyarakat berupa ajakan, pernyataan, atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Misalnya, masalah kebersihan lingkungan, mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keluarga berencana, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.